untuk hari ini rencananya kita mau berkenalan dengan software CorelDRAW. Ya, sudah dibuka semua belum CorelDRAW-nya? Halo? Halo. Ya, sudah dibuka semua belum? Atau ada Sudah. yang Udah. salah? Ada yang masih bermasalah nggak? Aman-aman. Mungkin kalau ada yang bermasalah bisa ditanyakan. Ya. Punya Royhan tadi. Jadi Tadi fungsinya ada gimana, masalah. Jadi ilegal. Pas saya buka offline itu masalah jadi ilegal. Padahal kemarin dibuka, aku bukanya online terus kemarin. Bisa, tapi sekarang buka offline jadi ilegal. Terus tak coba online lagi, tetap ilegal. Oh iya. Itu Berarti bawaan, CorelDRAW-nya bawaan. Oh, CorelDRAW yang bawaan. Bawaan dari laptopnya. Oh iya. Berarti ya solusinya nanti itu ya, Install lagi, Mas. ulang. Install ulang. Pakai yang kemarin dikasih sama itu ya, yang dikirim di Google Classroom. Yang oh ya itu ya. Nanti tak Yang download. CorelDRAW X7. Kalau sekarang Ya, kan kuota sambil saya nggak kuat, Ya, nunggu WiFi. tinggal 200 MB sih, Mas. Ya udah. Ini sambil ngikutin aja. Besok kalau udah ada kuota tinggal diinstal. Yang lain ada masalah lagi nggak? Mas mau nanya, kan Ya, gimana? sudah install toh, waktu dibuka tuh jadi CorelDRAW X7 has stopped working. Itu gimana, Mas? Udah coba install ulang tuh belum bisa itu loh. Maksudnya belum nggak bisa kebuka gitu. Iya. Sampai sekarang maksudnya apa ya? Namanya not responding gitu ya. Coba kamu turunin apa namanya? Coba CorelDRAW yang lebih rendah itu kan X7. Coba nanti cari CorelDRAW yang di bawahnya lagi X6 atau X5 gitu. Ya, di internet banyak. Nanti untuk metode crack-cracknya sama, cuman beda tipe saja. Oke. Mungkin nanti coba lagi, Mas. Ya, coba diturunin ya. Yang lain ada lagi nggak? Ya. Yang lain sudah kebuka semua ya. Jadi fungsinya kalau kemarin kalian sudah menginstal CorelDRAW X7 yang dikirim di Google Classroom. Nah, fungsinya kenapa sebelum dibuka internetnya harus dimatikan dulu? Itu karena CorelDRAW yang kita install itu hasil crack-crackan. Jadi kalau online nanti kebaca apa ya namanya? Nanti harus bermasalah lah, jadi trial lagi gitu. Karena aslinya kan harus berlangganan, berbayar. Nah, nanti kalau terbaca internet, nanti jadi trial. Nah, trial itu kelemahannya nanti hanya bertahan selama 30 hari. Ya mungkin untuk instalan awal, selama 30 hari pertama itu tidak terjadi masalah. Tapi kalau sudah lewat 30 hari atau 1 bulan, itu nanti masalahnya nggak bisa di-save atau beberapa tools itu nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi lebih baik untuk mengakalinya sebelum membuka tuh kalian sebelum menyambungkan ke internet kalian harus buka Corel dulu baru nyambungkan ke internet gitu ya. Ya, sekarang coba buka ini Corelnya. Share screen. Mana nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas.
Kelihatan. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini tampilan awal dari CorelDRAW X7. Nah, ini untuk memulai project baru, kalian klik new document di sini. Nah, untuk open recent ini itu project-project yang sebelumnya telah kita buat gitu loh. Ini bisa, maksudnya buat shortcut, bisa kita langsung saja klik dari sini gitu ya. Karena kita baru buka ini, jadi belum ada project ya. Kita buka baru sini, new dokumen. Nah, di sini muncul pengaturan nanti di dalamnya ya. Ada titel nama di sini, nama proyek kita, misal apa ya? Perkenalan Corel, misal ya. Nah, ini untuk preset destination size itu tidak masalah. Untuk saya sendiri ini fungsinya nanti untuk misal kalian mau desain buat poster untuk ukuran A4 atau dan lain-lain, itu di sini nanti aturnya. Di dalam juga bisa, jadi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini untuk width dan height itu menyesuaikan dari size-nya. Terus yang perlu diperhatikan di sini lagi ada pilihan RGB dan CMYK di sini. Ya. Bedanya apa? Kalau RGB itu untuk warna, ini perbedaannya di warna ya. Kalau RGB itu untuk warna-warna digital, misal kalian mau desain atau mau ya membuat vektor yang nantinya kalian cuma upload di misal media sosial, nggak sampai pada tahap cetak. Kalau kalian mau buat misal kayak poster, terus apa namanya, apa ya, yang dicetak-cetak itu pakainya CMYK. Biar apa? Biar nanti warna yang kita desain tidak berubah saat cetak gitu ya. Nah, karena ini kebutuhan kita untuk desain aplikasi, jadi kita pilih RGB. Langsung saja oke. Aduh, ketutupan. Nah, di sini bisa dilihat untuk di atas ini ada title bar, ini ada menu bar. Untuk nama-nama dari bagian-bagian sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting yaitu fungsinya ya. Fungsinya. Ya, saya kenalkan sedikit lah. Ini title bar, menu bar, ada toolbar, ada toolbox ini ya. Nah, ini menu bar. Menu bar ini contohnya bisa dilihat. Nah, ini ada new untuk membuka dokumen baru. Seperti tadi ya. Kalau kita klik. Nah, kayak gini. Cancel saja. Nah, terus ada lain-lain seperti save. Nanti kita nge-save lewat sini bisa. Dan lain-lain. Terus edit, view, layout. Nah, itu nantilah. Ini belum terlalu penting. Nah, terus di bawahnya ini ada toolbar. Nah, ini ada semacam shortcut juga yang sebenarnya di menu bar di file itu udah ada, kayak new dokumen. Nah, ini fungsinya untuk lebih mempercepat saja gitu ya. Ini untuk open, misal kita mau masukkan gambar gitu ya. Misal ya, ini mau masukkan gambar, di file juga ada sebenarnya ini open. Kalau kita mau masukkan gambar ke dalam Corel. Ada gambar ya. Nah, ada nih. Klik saja terus open. Try using bentar. Gambar mana gambar? Aduh. Bisa ya.
C. Oh, untuk open ini, mohon maaf, ini untuk membuka dokumen apa project yang telah kita buat. Maaf ya. Untuk membuka gambar atau untuk masukkan gambar ke dalam Corel itu pakainya impor, mohon maaf. Impor. Misal tadi ya. Ini ada gambar sebenarnya. Kalau kita impor. Waduh, not responding. Coba kalian bisa coba masukkan gambar, atau untuk cara lain juga bisa diseret langsung ke, aduh, ini udah bisa. Aduh. Mohon maaf ya, laptopnya agak tua jadi agak berat ini bergerak. Aduh, lah, ke close dong. Mohon maaf, bentar, kesalahan teknis. Gimana yang lain udah coba? Udah, Mas. Udah, bisa ya? Alhamdulillah bisa. Nggak bermasalah kayak saya ini kan. Ini karena laptopnya udah tua saja, jadi kayak gini ya. Bentar, tak buka lagi. Oh ya, sebelumnya udah pernah ada yang pakai software CorelDRAW ini belum? Atau minimal sudah familiar? Sudah ada belum? Atau masih asing semua? Udah pernah, tapi cuma bisa aja, Mas, nggak sampai menguasai itu enggak. Oh iya. Berarti udah pernah make ya? Iya, tapi cuma bukan kotak-kotak biasa gitu aja, Mas. Setio udah menguasai itu, Mas. Setianto. Dari software. Setianto. Kenapa? Enggak, cuma iseng-iseng. Iya. Bagus ya kalau udah pernah ini. Jadi lebih mudah lah. Sebenarnya tidak harus pakai CorelDRAW. Karena kalian pakai apa namanya? Pakai software desain untuk membuat desain yang lain juga bisa. Ini kenapa kita samakan pakai CorelDRAW? Itu supaya nanti misal kalian apa ya, biar belajarnya sama-sama bareng itulah, satu software gitu. Cuman kalau kalian misal sudah bisa menguasai software yang lain yang tentunya sama-sama untuk mendesain, itu silahkan kalian pakai, tidak apa-apa. Nah ini kita lanjutkan lagi ya. Udah kelihatan belum layarnya? Sudah, Mas. Udah ya. Nah itu tadi ya, untuk mengimpor gambar ke dalam Corel, selain seperti cara yang tadi, itu bisa juga kita langsung menyeret gambarnya.
Nih, misal ini saya seret ke sini, ke koralnya ini ya. Ini mohon maaf, nggak bisa saya coba lagi, takutnya seperti tadi ya. Silahkan kalian praktekkan sendiri. Tuh. Nah, kita lanjut. Terus di sini ada ini ya, 4. Nah, ini seperti yang tak bilang tadi. Nah. Oh iya, untuk kalian nanti mendesainnya atau mengerjakan proyeknya tidak harus di kotakan ini ya. Kalian boleh di sini, di luar sini, nggak masalah. Nah, ini kotak ini fungsinya untuk apa? Untuk nanti kalau kalian misal mau mencetak, nah itu harus di dalam kotak ini. Kalau kalian nggak ada kebutuhan untuk mencetak, ya silahkan kalian di mana saja, di sini nggak masalah. Di luar kotak ini nggak masalah. Gitu ya. Nah, ini seperti yang tak bilang tadi, untuk ukuran, nih, ini kan bisa diatur ya. Ini ukuran A4. Nah, bisa diatur di sini. Seperti yang sebelum kita masuk ya. A5 dan lain-lain. Cuman ini tidak begitu penting karena ini nggak kita pakai ya. Kecuali kalian mau ada kebutuhan untuk mendesain. Desain poster dan lain-lain gitu ya. Yang fungsinya untuk dicetak lah. Nah, ini. Terus ini, misal kalian mau model landscape atau portrait. Ya. Terus ini untuk ukurannya, kalian mau pakai ukuran milimeter, pixel dan lain-lain gitu ya, bisa pakai ini. Terus selanjutnya ini ada toolbox, kenalkan satu-satu. Di sini pertama ada pick tool. Nah, pick tool ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menseleksi objek ya. Misal kita ada, nggak kelihatan, bentar. Misal kita ada 2 objek. Nah, kalau kita ada 2 objek ini, nah fungsinya tool ini, pick tool ini, untuk men-select ini. Nah, kayak gini. Geser. Ataupun bisa kita putar. Klik, bentar, double klik. Nah, sampai ada, ya seperti ini ya, ada melengkung-melengkungnya ini. Terus kita tahan. Nah, kita bisa putar. Ya. Terus selain itu juga ada freehand pick. Freehand pick ini buat apa? Kalau tadi kan kita langsung saja klik di objeknya. Kalau freehand pick ini, nah ini fungsinya ini nanti kalian butuhkan ketika misal objeknya mepet-mepet sekali gitu loh. Ya nantilah kalau sudah ke projectnya ya. Terus selanjutnya lanjut ke shape tool. Nah, shape tool ini buat apa? Ini fungsinya untuk mengatur misal ini nih. Ini ya. Ini kotak, kita bisa lengkungkan. Nah, dipakai shape tool. Bentar. Klik sekali, nah, terus kita tarik, nah, bisa jadi lengkung tiap ujung-ujungnya ya. Terus selain itu juga bisa untuk misal ada garis gini, garisnya nggak ada ini. Nah, ini bisa juga untuk kita melengkungkannya, mengotak-atik garis dan objek.
Terus lanjut. Smooth, smart, ini dan lain-lain ini kurang dibutuhkan ya. Jadi dalam software Corel ini sebenarnya kalian tidak perlu tahu semuanya fungsinya untuk apa. Kalian cukup perlu tahu yang kalian butuhkan saja, seperti misal ini ya, pick tool, terus ini shape tool. Shape tool ini contohnya tadi buat membentuk-bentuk, misal dari garis kalian mau membentuk seperti apa gitu ya, rumput dari kotak, misal kita buat rumput bisa gitu ya. Terus selanjutnya ada crop tool. Crop tool di sini untuk apa? Untuk ya crop ya, udah familiar kan ya, crop seperti saat kita mengedit foto. Nih tinggal tutup dulu. Nah, ini coba. Misal ini ya. Kita potong segini. Nah. Kalau di enter. Bisa. Nah. Udah, di enter nanti nih. Kelihatan nggak ini? Nah, ini nih. Jadi terpotong. Nih. Terus selain ada crop juga ada knife, fungsinya sama. Kalau lagi ya, untuk memotong juga, cuman ini menjadi dua bagian. Sekali. Dah, ini udah terpotong nih. Nah, seperti pisau lah, ya. Terus di selanjutnya nih ada untuk zoom. Zoom. Misal ini ya, kita klik saja. Nah, kita akan zoom di daerah ini, ya. Kalau kita klik di sini, ya kita akan zoom di daerah sini. Cuman ini juga tidak terlalu dibutuhkan. Kalau misal kalian memakai memakai mouse. Nah, kalau dari mohon maaf, ini mic siapa ya? Nah, untuk kalian pakai software ini lebih baik kalian menggunakan mouse ya, karena lebih mudah. Kalian menzoom tinggal pakai scroll. Nah, misal kalian kursor diarahkan di sini, tinggal kalian scroll, dia akan terzoom bagian sini, ya. Tinggal scroll. Jadi tool ini tuh tidak perlu terlalu dibutuhkan. Terus selanjutnya di sini ada freehand tool. Nah, di sini fungsinya untuk membuat garis-garis. Banyak macamnya. Kalau freehand tuh misal kayak pensil gitu ya. Ya dengan leluasa lah kayak gini. Nah, ya. Terus tuh atau tuh kita bisa klik satu kali. Nah, nanti biar otomatis lurus. Terus klik lagi. Nah, ini kok hilang terus warnanya. Itu ya. Terus ini ada 2-point line, bezier pen, B-spline, polygon, 3-point curve. Ini sama fungsinya untuk membuat garis juga dengan fungsi masing-masing. Ini untuk misal ini ya. Ini tinggal kalian klik terus tahan. Ini mirip seperti freehand. Sudah ya. Nah. Terus yang biasa saya pakai tuh biasanya ini 3-point curve.
Nah, dengan 3-point curve ini, nah, kita klik dulu, tahan, terus lepas. Nah, kita bisa atur kelengkungannya nih. Nah, ini sangat membantu saat kita ibaratnya menggambar lah, biar lengkungannya lebih proporsional. Ya. Terus selanjutnya di sini ada artistic media tool, itu sama membuat garis juga, cuman di sini seperti kuas ya. Nah, ini bisa diatur di sini ya, mau model seperti apa gitu. Terus di bawahnya nih ada untuk membuat kubus. Nah, misal kita mau buat, bentar, ini dihapus dulu ya. Misal kita mau buat kubus yang proporsional, tinggal kalian tahan saja kontrol. Nah, otomatis proporsional nih. Jadi persegi. Terus di bawahnya ini ada untuk membuat apa? Lingkaran. Sama seperti tadi. Nah, bentar. Ini bisa diatur ya. Nah, di sini. Aduh. Nah, sama seperti tadi, kalau kita mau buatnya proporsional, ya tinggal tahan saja pakai kontrol. Maaf, ini karena pengaturan saya. Nah, sama, tinggal tahan saja pakai kontrol, nanti membentuk lingkaran sempurna gitu ya. Terus di sini ada poligon. Kita membuat poligon. Nah, sama seperti tadi, kalau pengen poligonnya proporsional, tahan kontrolnya. Nah, di sini sudut-sudutnya bisa kita atur, bisa dilihat di atas ini. Ini kan jumlahnya 5, bisa kita tambah atau kurangi jumlah sudutnya, ya. Terus di sini ada lain-lain, ada bintang, komplektar, dan lain-lain ya. Ini sama untuk membuat objek lah. Terus di bawahnya ini ada apa namanya, text tool, atau kalau kita mau menulis tinggal klik saja. Aduh, kecil banget. Nah, mau nulis apa, misal Corel, ini ya. Atau misal kalau kalian mau menulis dalam satu bidang, ini kan kalau dipanjangin kan dia bakalan lurus terus gitu ya. Nah, misal kalau kalian mau membatasinya dalam suatu bidang, tinggal kalian tahan. Nah, sampai sebesar apa. Nah, kalau kalian mengetik, itu otomatis terbatasi oleh kotakan itu. Ya. Terus ini paralel, ini tidak terlalu saya gunakan. Di bawahnya ini ada shadow. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat bayangan. Misal kita di sini ada, kita membuat sebuah persegi, jangan warnanya pakai ini ya. Kita kasih bayangan, tinggal ditahan saja. Nanti terserah kalian mau diarahkan kemana, arah bayangannya ya maksudnya. Nah, ini juga bisa diatur di sini di pojok kiri atas. Nah, ini bayangannya mau bagaimana? Ini, nah ya, terus seperti ini, ya. Itu untuk bayangan. Terus, nah, laptopnya mau mati.
Terus di sini misal blend ya. Kalau blend ini kita di sini ada dua objek misal. Bentar, kita buat dua. Warnanya beda. Nah, blend ini fungsinya bentar. Bentar. Nah, blend ini fungsinya untuk misal dari warna kuning ke warna merah. Nah, itu transisinya bagaimana? Nih. Jadi lihat. Nah, itu ya. Dari kuning ke merah. Kalau kita mau cari warna gitu ya. Di sini kan warnanya kan warna-warna kayak warna-warna kaku gitu ya. Kita pengennya warna yang kuning ke merah-merahan gitu. Bisa dicari pakai seperti ini bisa. Terus cara kita memisahkannya bagaimana? Ini kan dalam satu kesatuan ya. Kita klik kanan pada objeknya. Di sini klik break blend group apart. Dia otomatis akan terpisah. Tapi belum terpisah semuanya ya. Ini yang di tengah masih menyatu. Klik kanan lagi. Terus ungroup all object. Nah, nanti udah terpisah-pisah ya. Nah, tinggal kita pilih nih. Nah, kan warnanya jadi macam-macam. Ya. Itu untuk kontur. Terus apa lagi yang penting? Ya mungkin ya. Terus selanjutnya di bawahnya ini ada transparansi tool. Jadi seperti namanya ya, untuk mentransparankan misal warna ini. Tinggal klik saja pada objeknya. Terus di sini akan muncul kayak apa ya namanya? Ini ya. Tinggal kita seret aja. Nah, nanti otomatis objek yang kita seleksi ini bakal menjadi lebih transparan. Tingkat ketransparannya ini bisa diatur sesuai selera. Ya. Terus di bawahnya lagi ini ada color eyedropper tool. Ini gampangnya kalau misal kita di sini nggak ada warna yang pengen kita warna yang kita pengen gitulah ya. Adanya tuh di sini, warna kuning ya. Kita bisa pakai ini, pakai tool ini untuk mengcopy warna yang ada yang kita pengen. Yang di sini di pojok sini tidak ada. Misalnya ini kita klik saja. Nah, ini sudah tercopy. Tinggal kita pindahkan ke objek yang kita pengen beri warna yang sama seperti yang kita copy tadi. Klik. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya ini sama sebenarnya interaktif fill. Ini untuk mewarnai juga. Hal ini ya, kita pilih objek ini pakai interaktif tool. Nah, ini gradasinya bisa kita mainkan di sini di pojok kiri atas. Nah, misal kita pengennya dari transparan ke berwarna lebih pakai di sini ya, nih pakai ini. Ini bisa kita drag atau tarik misal ke bawah. Transparansinya seperti ini bisa, atau setengah-setengah tadi ya, bisa seperti ini. Nah, pakai interaktif fill tool. Jadi untuk
alat-alat dalam Corel kurang lebih seperti itu ya. Itu yang tadi saya jelaskan, mungkin yang apa namanya, yang banyak dibutuhkan lah. Untuk yang lain saya kira kurang dibutuhkan. Ya tergantung nanti kalian mau buat apa gitu ya. Jadi di sini saya hanya sekedar mengenalkan Corel secara dasar, benar-benar dasar. Untuk pengembangannya sendiri nanti kalian bisa cari, misal kalian pengen desain apa, setidaknya kalian sudah kenal dengan Corel. Jadi kalau misal kalian lihat tutorial pun nanti tidak asing lagi gitu loh. Gitu ya. Terus selanjutnya kita coba buat button atau tombol ya. Tombol yang akan kita pakai untuk apa namanya? Di dalam gamenya ya. Nah, misal kita pakai ini rectangle tool. Biasanya kan kalau tombol tuh persegi panjang tapi sudutnya yang melengkung gitu ya. Buat saja seperti ini. Nah, ini kan ini kan masih kotak. Kita pakai apa tadi? Pakai shape tool untuk melengkungkan bagian sudutnya. Tinggal kita klik sekali tadi ya. Lalu kita tarik ke dalam. Nah, ini akan melengkung sudut-sudutnya. Terus coba kita beri warna biru misal. Nah, terus ini kan ada garis tepinya ya. Nah, garis tepinya coba kita besarkan. Ngaturnya di sini di bagian toolbar. Ini kan masih hairline atau masih garis halus lah ya. Nah, kita besarkan di sini, misal kita besarkan jadi 3 mm atau 4 mm biar agak kelihatan. 5 lah. Nah, ini ya. Terus dari warnanya misal kita pengen gradasi seperti tadi ya, bisa kita atur pakai ini interactive filter. Pengen gradasi, enggak. Nah, biar warnanya ada gradasinya gitu ya. Ntar ini tak gedein lagi garis tepinya. Nah, terus kita buat apa namanya tulisannya. Misal kita buat tombol menu gitu ya. Ini untuk mengatur ukuran fontnya atau jenis fontnya di sini di atas bisa dilihat. Kan terlalu kecil bisa kita besarkan jadi 72 120 sel menu. Nah, kita taruh di sini, terus kita rubah jenis fontnya seperti ini ya. Nah, menu sal. Mungkin secara sederhana seperti itu. Kalau misal kalian berpikiran, oh mas itu tombolnya terlalu burik nih, terlalu kurang artistik gitu. Nah silahkan kalian yang apa namanya bisa kalian cari referensi lain. Kalian pengen tombol seperti apa? Jadi kalian tinggal cari tutorialnya gitu ya. Karena tidak mungkin kita kasih tutorial lengkapnya. Misal untuk tombol seperti ini terlalu memakan waktu lama ya. Mending kalian nanti cari sendiri gitu ya.
Yang penting kalian dasarnya sudah kenal. Terus lanjut, setelah ini, oh iya untuk ini ya, sebagai catatan penting, saat kalian mendesain, usahakan kalian buat apa namanya, sebuah kotakan. Kotakan ini fungsinya untuk apa? Nah, ini fungsinya untuk ukuran dari apa namanya, game yang kita buat gitu loh. Misal kita pakai ukuran 720 pixel 720p atau pixel ya. Sebentar. Nah, tadi kan kita pakai ukuran milimeter ya. Kita ganti dulu. Kita klik sembarang. Nanti di sini kita ganti pixel. Nanti kita ganti pixel. Nah, terus di sini kita atur jadi 720 kali 1080 atau 1280 ya? 1280. 1280. 780. Nah, kan ukuran layarnya bakal segini. Nah, nanti desain kalian, nah ini terlalu besar halamannya, kita kecilkan dulu. Nah, nanti desain kalian disesuaikan dengan ukuran dari layar ini. Nah, ini kan sebentar. Ini kan masih terpisah-pisah ya. Jadi kalau kalian mengklik ini, tulisan menunya nggak ngikut. Nah, biar ngikut gimana? Ini tinggal kalian seleksi dari, nah, biar semuanya terpilih gitu ya. Lalu kalian nih di sini atau grup, kita bikin grup mereka. Nah, otomatis mereka menyatu. Kita mau klik di sini, nanti tulisan menunya otomatis juga ikut. Nah, tadi ya, kembali lagi. Ini nanti kalian tombol menunya nanti kalian sesuaikan dengan ukuran layar kalian. Yang kalian butuhkan itu, bentar, kita kecil. Nah, misal yang kalian butuhkan itu cukup segini misalnya. Sudah. Jadi sekecil ini kalian sekalian mendesain. Lagian juga ini bisa di zoom ya. Nah, ini. Sebenarnya tidak masalah kalian mau mendesain sebesar apa. Cuman nanti kalau dalam aplikasi kontraknya, karena terbacanya desainnya besar, ya kan, bisa dikecilkan memang. Cuma nanti kualitas desainnya jadi jelek. Jadi misal kalau kalian mendesain terlalu kecil, itu kalau dibesarkan nanti jadi pecah gitu ya. Nah, fungsinya di sini. Kalau kalian mendesain dari awal sudah pas ukurannya, nanti di konstruk pun akan pas juga gitu loh, nggak pecah-pecah gitu, kualitasnya bagus lah gitu ya. Terus sudah misal ya, terus setelah ini misal kita udah mendesain nih, lalu kita mau meng-save. Save-nya gimana? Cara save-nya ini di pojok kiri atas ini ada save, tombol save, atau pakai menu bar di sini juga ada save as gitu ya. Coba kita save. Lalu di mana? Nah, ini tipe dari apa namanya? Tipe dari project yang kita save ini mau apa?
Misal kita mau kalau CDR itu fungsinya untuk apa? Kalau misal kita mau otak-atik lagi masih bisa. Misal kita desain belum selesai, kita save pakai CDR aja. Atau misal kita pakai format PNG, mana PNG? PNG, apa namanya? Bukan PNG, nanti PNG di ekspor itu, maaf lupa. Ini, misal kita mau kita punya Adobe Illustrator, kita save pakai Adobe Illustrator biar bisa dibuka di aplikasi ini, software ini, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator juga sama, aplikasi untuk mendesain juga. Nah, ini untuk nge-save ya. Misal desain kita sudah selesai, cuman kita belum mau mengekspor dulu. Nah, ini kita save dulu. Ini namanya bisa diganti. Terus di sini bisa dilihat. Nah, di bagian version ini bisa kalian atur juga. Ini kan X7, jadi versinya 17.0. Nah, misal kalian mau menge-save di CorelDRAW X6 juga bisa pakai version di bawahnya nih 16.0. Nah, itu gunanya untuk apa? Nanti pengaruhnya pada ini. Misal kalian mendesain di CorelDRAW X5 atau X6, uploadnya di bawahnya X7 lah. Yang versinya lebih bawah. Itu nanti kalian tidak bisa membukanya di CorelDRAW yang versinya lebih atas. Beda lagi, bentar. Kalau kalian mendesain di CorelDRAW yang versinya atas, terus kalian buka di CorelDRAW yang versinya lebih bawah, itu nanti tidak bisa dibuka gitu ya. Nah, sebaliknya, tapi beda kalau misal kalian mendesainnya di CorelDRAW yang versinya lebih bawah, nanti kalian tetap bisa membukanya, mengotak-atiknya di CorelDRAW versinya lebih atas. Nah, itu gunanya seperti itu. Ini ya. Terus, misal kalau ini kan save semua desain yang ada di sini ya. Misal kita cuma mau save yang ini, tombol menunya aja. Kotakannya nggak usah. Ya. Kita tinggal select aja, bikin menu, udah. Ya. Terus kita save. Misal. Nah, kalian klik di sini, ada tulisannya selected only. Itu berarti kita hanya menge-save objek yang kita seleksi saja, ya. Nah, ya tinggal save, klik save ini ya. Tuh. Mungkin untuk pengenalan CorelDRAW sampai di situ. Sebelum saya lanjutkan ke waktunya masih ada nggak? Masih Mas. Masih ya? Sama. Sebelum saya lanjutkan ke cara mengekspor vektor, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ini CorelDRAW ini. Buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya, Silakan. ada yang perlu Kalau ada yang masih bingung. atau tadi kecepatan, ketinggalan, mau ditanyakan silakan. Ya. Sepertinya udah pada ya. Udah pada kenal lah ya. Tadi juga ada yang sudah pernah pakai dan lebih bagus. Ini lebih bagus lagi kalau kalian bisa hobi menggambar. Misal kalian gambar dulu di kertas, lalu kalian foto, terus fotonya ditaruh di Corel, terus kalian desain lagi di Corel gitu ya. Itu lebih bagus lagi. Desain kalian lebih karya-karyaan sendiri lah ya. Terus selanjutnya kita mau
cara mengekspor vektor dari luar. Nah, misal kita nggak mau apa namanya, kita pengen desain seperti ini nih, misal kalian dapat referensi, oh ini bagus nih tombolnya misalnya, kalian pengen seperti itu, cuman kalian belum bisa, kalian pengen nyari aja yang udah jadi gitu ya, itu bisa sebenarnya kalian buka di masih Corel Draw. Iya mas, masih Corel. Nah, oh ini. Nah, udah ya. Nah, coba kalian buka Factezi misalnya. Cari Factezi. Nah, ini web yang menyediakan vektor, ada yang gratis dan ada yang berbayar gitu ya. Cuman yang gratis juga banyak. Kita buka. Nah, misal seperti tadi ya, kita pengen nyari desain apa namanya, apa ya, spoon itu sendok ya. Nah, sih spoon apa sih? Ya benar, sendok. Dan kita mau cari desain sendok nih di sini. Nah, muncul banyak kan sendok. Kalian nggak mau repot-repot desain nih, kalian bisa cari di sini. Nah, nih tinggal contohnya kita mau yang yang ini yang tulisannya free. Nah, ini berarti nggak berbayar, maksudnya bebas download lah gitu ya. Hal ini ya, klik. Nah, terus di sini tinggal free download, kalian klik. Nih. Nah, catatannya kalau kalian mengambil desain dari website ini, nah, kalian harus mengcopy ini lah. Nah, ini harus kalian cantumkan pada aplikasi atau game yang kalian nanti pakai desain ini ya. Jadi jangan semena-mena kalian download ini terus ya udah dipakai aja gitu loh. Ininya nggak dicantumin. Nah, itu namanya apa namanya? Ya nggak boleh lah. Harus ininya harus dicantumin ya. Nah, kalau diklik, nah ini otomatis ke copy. Terus kita klik free license. Nah, otomatis ke download. Tunggu sampai dulu selesai. Nah, ini. Bentar. Harus share. Nah, ini ya. Ini hasil downloadannya. Masih berbentuk zip. Kita ekstrak dulu. Oke. Udah. Kita buka. Ini ada yang formatnya EPS, ada yang formatnya JPG atau apa namanya, PDF. Nah, kalau yang formatnya JPG ini kita tidak bisa otak-atik lagi gitu loh. Jadi gambarnya paten seperti itu, tidak bisa kita protoli satu persatu.
Misalkan kita mau misalnya kita buka. Nah, kita coba seret ke Corelnya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kalau formatnya JPG, kita nggak bisa otak-atik, udah ya paten seperti ini. Sebenarnya bisa pakai ini trace bitmap. Bentar. Ini harus diatur lagi ya, server. Nah, ini ya. Kalau formatnya JPG, ini kita tidak bisa otak-atik. Sebenarnya masih bisa ya. Cuma nanti kualitasnya jadi jelek. Pakainya apa? Pakai trace bitmap ini. Plan trace, high quality image. Nah, nih. Jadi kualitasnya berkurang. Jadi tidak direkomendasikan lah. Terus saja. Cari yang PNG mas. Nah. Terus enggak. Kita tadi kan ada yang formatnya EPS. Kita coba pakai yang EPS. Nah, ini import tag as curve. Oke. Nah, kalau format masih bisa kita otak-atik. Nih. Nah, ini kan masih nyatu. Kita ungroup dulu. Ini kan masih dalam bentuk group. Nah, ungroup dulu pakai ini. Nah, biar mereka berpisah-pisah. Nah, bentar. Ini terpisah banget. Nah, kita bisa pakai desain pisaunya atau sendoknya ini. Sendoknya dan lain-lain gitu ya. Nanti kalau kalian memakai apa namanya vektor dari website tadi, itu coba kalian usahakan cari yang formatnya AI atau Adobe yang untuk Adobe Illustrator itu AI atau EPS ya. Itu masih bisa diotak-atik. Terus oh iya, tapi meskipun cara ini lebih mudah ya, kalian nggak perlu nggak perlu repot-repot download. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kalian misal segambar terus alangkah lebih baiknya pakai desain sendiri lah ya, karena itu ya terkait hak cipta. Takutnya kalau kalian banyak memakai desain dari luar aplikasi kalian, jadi semacam plagiarisme gitu loh, hak cipta. Ya, jadi kalian boleh pakai vektor dari website tadi, cuman ya itu perhatikan tadi seperti link yang harus dicantumkan tadi ya, yang harus di copy terus dicantumkan, itu harus dicantumkan di aplikasi kalian kalau kalian memakai desain dari website itu. Nah, itu terus selain dari website Factezi ini, ada juga yang lain. Kelebihannya dari website yang tadi itu kalian bisa download unlimited. Bisa kalian download banyak-banyaknya. Terus yang kedua ada lagi di Freepik. Nah, kurang lebih sama ya kalau di Freepik ini. Cuman kalau di Freepik kalian maksimal satu hari itu mendownload hanya 3 vektor, itulah.
Kalau saya biasanya pakai yang Factesi itu tadi. Karena ya itu tadi ya, tidak terbatas gitu. Cuman kalau misal kalian hobi menggambar, alangkah lebih baiknya kalian pakai desain sendiri gitu ya. Tuh, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait apa namanya? Cara mengekspor vektor dari luar atau desain dari luar. Gimana? Coba kita cari button. Kita cari vektor button. Nah, ini ada berbagai macam nih. Kalau kalian rasa-rasa desain yang dibuat Masnya tadi gak jelek tuh, kalian pengen cari referensi lain yang lebih bagus, ini ada. Atau kalian bisa pakai dari sini. Cuman balik lagi seperti tadi ya, kalau masih sederhana seperti button itu kan bisa kalian buat sendiri. Ya kalian buat sendirilah. Men kalau desain-desain yang sudah sulit kan, yang makan waktu, kan kita waktunya terbatas juga ya. Jadi kalau desain rumit memakan banyak waktu, ya silahkan kalian download di sini. Kalau button itu kan masih mudah, jadi untuk referensi saja lah. Oke. Nih misal button atau Mas izin masuk Mas. ya silakan. Kalau mungkin bisa dicontohin kalau misal download button, terus kan pengennya buttonnya yang kayak gini, tapi warnanya pengen diganti gitu. Oh gitu bisa. Ya. Nah, mungkin nggak harus button ya. Misal dari desain yang tadi, Iya. sama konsepnya kayak button. Iya. Itu dari desain yang tadi. Seperti yang tak bilang tadi, format seperti AI atau EPS itu masih bisa diotak-atik. Gak cuma dipisah-pisah gini doang, kita juga bisa ganti warnanya nih. Nah, kali ini, nah, nih, tinggal klik. Kalian ganti warna ini kan mata pisau ya. Mata pisau harusnya tuh warna agak silver. Agak silver nih. Ya sama kayak ini sih. Kok di tempat saya masih ini ya Mas ya? Oh, bentar. Sorry. Salah. Ini bisa di. Suka lupa kalau pakai zoom. Nah, udah belum? Udah ya? Dah. Nah, misal ini kan pisau ya. Pisau kok warnanya coklat gitu kan. Kalian pengen ganti nih. Ini kan mata pisau nih. Mata pisau kan harusnya warnanya agak silver. Kalian pengen ganti warnanya jadi silver. Bisa. Ini kalian pengen hilangkan garis tepinya nih. Juga bisa. Oh iya, kalau untuk mewarnai garis tepi, kalian pengen ganti warna garis tepinya jadi jangan silver, kuning ya biar jelas ya. Jadi kuning. Yang harus kalian klik tuh klik kanan. Nah, nggak kelihatan ya. Bentar. Pakai ini aja lah. Nah. Nah, nih. Di garis tepi, ini kalian bentar ditebelin biar kelihatan. Kalau kalian mau mewarnai garis tepi, itu kalian klik kanan pada palet di sini. Nah, ganti. Tapi kalau kalian mau mewarnai bagian dalamnya, itu kalian pakai klik kiri.
Nah, ya. Nah, kayak tadi. Kalau ini tuh udah bukan hairline lagi, nah. Hairline-nya nih. Nah, itu tuh. Birunya tuh ini nih. Bentar ya. Biasanya tuh kalau masih berbentuk seperti ini tuh masih grup biasanya. Kalau grup seperti ini, kalian klik, misal kalian klik di sini, tapi kan ini masih grup gitu ya. Kalau masih grup, kalian klik kayak gini, terus kalian warnai, misal kalian ngekliknya di sini, walaupun kalian ngekliknya di sini, kalau ini masih grup, yang terwarna itu semuanya gitu loh. Karena masih dalam satu grup. Kalau kalian mau mewarnainya cuma bagian ini aja nih yang kepisah ini ya, nah, kalian harus pisahkan dulu dia dari grupnya. Jadi kayak tadi ya, di ungroup. Nah, udah terpisah-pisah nih. Gagangnya misal kita mau warna kecoklatan jangan, biru. Nah, biru ini juga ini ya. Nah, kayak gini lah. Intinya tuh masih bisa kita otak-atik dari desain yang tadi. Sama, misal kalian nyari button dari website tadi. Ya bisa kalian ganti-ganti warnanya. Bentar. Ganti. Ini kita cari mana ya? Ini misalnya. Nih, kalian pengen desain yang seperti ini, cuman warnanya misal hitam warnanya hitam atau silver. Di sini kan nggak ada nih. Nah, bisa kalian ganti nanti di Corelnya ya. Intinya Corel Draw ini fungsinya apa namanya? Ya sebagai alat saja. Jadi untuk hasilnya atau ya sebagus apa nanti produk yang dihasilkan itu tergantung kreativitas kalian. Semakin tinggi jiwa artistik kalian, semakin bagus nanti hasilnya gitu ya. Nah, mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Saya ingin tanya, Mas. Ya, silakan. Kalau misalnya ambil gambar dari internet kayak gitu, terus kita modifikasi itu nanti copyright-nya gimana, Mas? Oh, kalau misal kalian, jadi enggak ya. Kayak apa namanya? Jiplak gitu ya. Kalau dalam gambar-gambar gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Misalnya ambil langsung dari internet, terus nanti Ya. enggak jiplak sih, cuman kayak dimodifikasi bla 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 gitu. Tapi nanti hasilnya enggak sama persis gitu. Oh ya, itu biasanya juga yang cara yang tak pakai ya. Kalau misal mau referensinya dari misal nih, ya, ayam. Saya pengen kepalanya ayam, tapi bawahnya tuh apa ya? Kuda misal. Ya buat ngarang-ngarang aja ya. Bisa kalian modifikasi seperti yang dibilang tadi. Kita kan nggak punya misal kita nggak punya bayangan tuh kepala ayam kayak gimana ya, kita bisa cari dari gambar-gambar ini, cuman jangan diciplak semuanya ya. Misal dari cuma bagian ini aja nih yang aku butuhin, misal bagian kepalanya aja, nanti bagian bawahnya tuh kita ganti dengan yang lain misal, itu masih bisa.
Gitu. Jadi yang penting jangan menjiplak semuanya. Itu nanti hak ciptanya gimana, Mas? Itu nggak masalah asalkan apa namanya? Kalau menurut saya, kalau menurutku tuh nggak masalah. Asalkan emang jangan benar-benar apa namanya? Jiplak, 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 plak, plak itulah. Gimana sih? Nggak nggak cuma kita Harus buat referensi dimodifikasi. aja gitu. Mm-mm. Untuk referensi aja, untuk referensi bayangan. Misal kita nggak punya bayangan kepala ayam nih, harus seperti ini. Ya tinggal nanti warnanya kita ganti, misal warnanya kita ganti. Cuman ya jangan seluruh tubuhnya ini terus kita ya, kepalanya aja. Nanti badannya kita ambil dari yang lain atau gimana. Terus warnanya kita ganti. Itu kan udah beda lagi. Udah produk yang beda lagi. Itu nggak masalah kalau menurut saya. Kalau misal kita gambar, tapi gambarnya itu mencontoh dari apa yang udah ada di internet. Jadi kayak istilahnya menduplikat tapi dengan tangan kita sendiri. Itu nanti hak ciptanya gimana, Mas? Kalau misal yang kamu gambar ya, Doraemon, terus kamu gambar Doraemon. Kalau Doraemon kan sudah jelas gitu ya, sudah jelas karakternya tuh punya hak cipta sendiri. Jadi kalau kamu mau gambar sendiri kayak, tapi wajahnya udah mirip Doraemon, maksudnya masih Doraemon, ya udah itu loh, masih melanggar hak cipta. Kayak Doraemon, misal apa ya, Naruto atau animasi-animasi itulah, sudah ada apa namanya, sudah ada hak ciptanya. Tapi kalau semisal kamu referensinya dari gambar ini, misal ayam, terus kamu buat sendiri lagi, gambar lagi, terus kamu kasih sayapnya nih di sini agak beda sedikit. Ini kan sayapnya agak apa, nempel ke badan. Kamu buat lebih kayak lebar gitu kan, kayak gini misal, ya bisa, silahkan. Tapi kalau kamu nyontoh dari internet, meskipun kamu gambar sendiri, tapi gambarnya tetap karakter Doraemon, ya tetap aja gitu. Yang karakter-karakter seperti itu, ya Doraemon, terus Super Mario misal, ya tetap aja itu jangan dipakai gitu ya. Nah, karena apa? Karena kasus tahun lalu, kasusnya tahun kapan ya? Tahun angkatanku kalau nggak salah, itu ada yang sebenarnya kita kan punya akun Play Store. Jadi setelah mata kuliah ini sebenarnya kita bisa upload game kita ke Play Store. Jadi teman-teman kita tuh bisa download dari Play Store. Cuman gara-gara ada masalah hak cipta itu, jadi akun Play Store dari pendidikan matematika atau prodi kita itu terbanet. Jadi untuk belajar dari hal itulah. Jadi kalian hati-hati dalam memakai desain gitu ya. Itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Enggak? Mungkin Mbak Anis, Mbak Iza atau Mas Isan mau menambahkan?
Terus mungkin seperti itu ya. Jadi intinya kalau kalian misal hobi gambar, kalian cari referensi gambar dari internet, silahkan. Misal kalian gabung-gabungkan dari beberapa gambar jadi satu karakter, itu nggak masalah. Asalkan karakter apa ya namanya, karakter kalian tuh punya ciri khas sendiri lah nanti. Jadi seperti yang ditanyakan tadi itu nggak masalah. Kalau karakternya tuh bukan karakter yang bener-bener kayak fenomenal kayak Doraemon. Terus kalian walaupun kalian nggak plak jiplak tapi masih dalam bentuk karakter Doraemon, ya tetap aja melanggar hak cipta gitu. Tuh. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk tugas dari apa pertemuan hari ini bisa di Mbak Anis mungkin. Halo, Mbak Anis atau Mas Isan atau Mbak Nurul Ijah? Cek, kalau untuk tugas selanjutnya nanti di-share di Google Classroom aja kan. Tapi saya belum nulis tugasnya. Jadi oh ya, kan tak terusin ya. Pertemuan kemarin pas pertama itu kan kalian sudah diminta untuk mereview 5 game ya. Walaupun saya pribadi sebenarnya pengennya kalian tuh nge-review lebih dari 5 game. Nah, setelah kalian mereview itu, seharusnya kalian kan sudah punya terinspirasi dari game-game yang kalian review itu untuk ide game kalian. Nah, nanti tugas selanjutnya itu kalian membuat ide game kalian. Jadi, materi apa yang bakal kalian angkat, terus kira-kira genrenya gimana, gameplaynya seperti apa, cara mainnya seperti apa, kayak gitu. Nanti itu untuk project selanjutnya. Nanti ditulis ada di Google Classroom. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini ada tambahan lagi? Kemarin, oh ya, yang mungkin ada yang merasa belum dikumpulkan segera ya. Oh ya, ini penting buat presensi kehadiran. Jadi kami tidak hanya berpatok sama Google Form yang kalian isi. Jadi kita juga menyesuaikan sama kehadiran kalian di Zoom ini. Oke. Jadi kita nggak cuma asal presensi, tapi kita benar-benar nyocokin sama kehadiran kalian di Zoom. Iya, teman-temannya jualan hal. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu, ada yang mau didiskusikan untuk pertemuan kali ini, terutama tentang CorelDRAW ya. Ada tidak? Izin bertanya Mbak, bertanya ke Mas Nopal. Oh ya, Mas Nopal, mana Mas Nopal? Oke. Oke, silahkan bertanya. Mungkin Mas Nopal bisa ini menjelaskan dikit. Semisal kita sudah membuat objek tertentu, terus objeknya itu ketimbun atau tertimpa sama objek yang kita buat lagi gitu loh. Jadi bagaimana caranya agar objek yang kita buat tadi itu bisa posisinya di atas gitu loh. Jadi kalau di HP kan misal kita desain tuh kayak ada layernya gitu, beda-beda layer. Nah kalau di
Corel kan itu ada yang namanya order komposisian objeknya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Nopal. Oh iya, terima kasih Mas Isan. Ada yang terlewat tadi ya. Ntar kita nah, misal dari pertanyaan Mas Isan tadi ya. Nih, ada dua objek. Nah, biasanya objek yang paling baru kita buat itu posisinya di atas dari objek yang kita buat dari yang pertama, dari yang terakhir lah, yang baru ini, yang kuning ya. Posisinya kuning ini kan di atasnya biru. Nah, kok suara saya double ya? Oke, udah double. Oh iya. Halo, cek. Nah, ini kan posisi dari objek warna kuning berada di atas objek warna biru. Ya. Terus gimana caranya biar objek warna biru ini berada di objek warna kuning? Caranya bisa kita klik kanan pada objek warna kuning atau di klik kanan pada objek warna biru. Jika objek warna birunya nggak kelihatan, misalnya gini ya. Nah, kalau tadi kan masih memungkinkan buat diklik, ya kan? Kita pindah misal, pakainya order nih. Order, nah, nggak kelihatan. Misal ya, yang biru nggak kelihatan nih. Yang biru nggak kelihatan. Kita klik kanan pada objek warna kuning. Jadi di sini ada order. Kita posisikan biar dia di belakang layar. Otomatis yang biru akan ke depan. Atau bisa misal kita yang biru kita posisikan pengennya di belakang. Itu selain dari cara back of layar, juga bisa dengan behind. Kita pengen posisikannya di belakang, behind-nya belakang dari objek warna kuning. Set, gitu. Sama kalau misal ada 3 objek atau 4 objek, gitu ya. Nah, biasanya objek yang paling baru itu posisinya berada di atas. Objek yang paling baru dibuat maksudnya. Sama, kalau kita pengen posisi si biru ini berada di antara coklat ya ini, coklat sama merah. Tinggal kita klik kanan pada objek warna biru, order. Kalau front of layar otomatis dia berada di depan. Terus gimana caranya biar dia berada di antara merah dan coklat? Kita pakai in front of, berada di depan merah, jadi kan? Nah, otomatis dia berada di antara coklat dan merah, gitu ya. Sama yang lain. Terus mungkin ada lagi mau ditanyakan? Mungkin pertanyaannya belum cukup luas karena ya kalian baru kenal ya, jadi belum mengerti apa-apa yang harus ditanyakan, belum menemukan kebingungan ya. Ya wajar, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya nih kalian mengerjakan project game ini, nanti ya akan bermunculan. Dan kalau kalian belajar software Corel ini, paling gampang tuh kalian sambil mendesain langsung.
walaupun kalian belum mengerti-ngerti banget, ya udahlah, tinggal pokoknya dicoba aja semuanya gitu. Atau kalian sambil lihat tutorial gitu ya. Kan kita tadi udah mengenalkan dasar-dasar dari fungsi dari tool ini ya, atau alat-alat di sini. Itu. Ken, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari yang udah pernah nyoba Corel, misal apa tadi? Stianto, EP, alfabet. ya gimana Gen? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang udah pernah nyoba kan biasanya udah mengerti lah dikit-dikit. Atau belum ada pertanyaan? Nggak ada. Tadi udah disampaikan Mas Isan. Oh iya. Udah. Mas mau nanya. Gimana? Ini yang tanya asistennya semua ya? Yang mewakili Mas. Oh iya. Kalau misalnya nih, saya kan ambil asetnya itu dari Vectezi. Kan tadi kan katanya harus nyantumin lisensinya. Ya kan? Yeah. Nah, tapi nanti aset itu yang saya download itu saya modifikasi tuh di Corelnya. Nah, nanti misal tak modifikasi warnanya, terus letak-letaknya kayak gitu. Nah, nanti perlu dicantumin lagi link lisensinya itu juga nggak, Mas? Ya perlu, itu tetap perlu ya, karena kita ngambil dasarnya kan dari yang tadi, ya sebagai bentuk menghargai lah kita. Oke. Nah, Gitu ya. berarti Mas kalau misalnya asetnya semua misal di game saya itu semuanya asetnya ngambil dari Vectezi, berarti nanti semua lisensi dari aset itu saya masukin di game saya dong, Mas? Iya, memang harusnya seperti itu. Oke. Harusnya memang seperti itu, cuman kadang tuh biasanya cuma ada yang mencantumkan aset dari game kami diambil dari Vectezi. Padahal seharusnya Vectezi kan itu banyak developer atau ya, itu banyak gitu. Jadi harus secara spesifik kamu ngambil dari desainer mana nih, ya nyebutnya desainer lah ya, dari desainer yang mana nih gitu. Vectezi banyak gitu. Tuh. Oke, terima kasih Mas. Ya, terus ada lagi Mbak Izan nih yang belum tanya. Gimana? Oh ya Mas, mau nanya lagi Mas. Iya. Mas, bedanya ungroup sama grup itu gimana sih Mas? Fungsinya mungkin bisa dijelasin? Oh, fungsinya dari grup sama ungroup? Sama ungroup ya, buat apa gitu? Misal ini, kalau kalian mau membuat tadi ya, misal tombol, jangan tombol guys. Kita mau mengelompokkan kita kayak tadi lah misalnya tombol kan kita buatnya background dari tombol ya, background dari tombol atau button. Terus misal ini tulisan ya, tulisan menu kayak tadi ya. Kita kan buatnya satu persatu. Nah, cuman kan kita pengennya jadi satu kesatuan nih. Biar apa? Biar gampang kita nyaret-nyaret, nggak perlu kayak gini terus nih. Kan kalau kita mau pindah-pindah itu kan harus kayak gini. Biar apa? Biar kita kalau misal kita udah mengarahkan di tengah-tengah misalnya, terus kita nggak sengaja ngeklik ini terus nyaret, nanti lagi nih, kan jadi repot. Biar gampang
biar gampang, nggak perlu kayak gini-gini lagi. Terus kalau kita mau menggeser-geser pun langsung ke seleksi semuanya, jadi di grup atau dikelompokkan jadi satu gitu loh. Nah, misal kalau gini kan diseret kemana-mana, ini nggak ngikut gitu kan. Padahal ini tuh pengennya kita satu kesatuan antara tulisan menu sama background tombolnya. Gitu. Kita seleksi semuanya dulu. Caranya gini, seleksi semuanya. Terus di sini ada nih tulisannya grup objek. Kalian klik aja. Nanti otomatis dia jadi satu grup. Kita mau klik dimanapun asal dalam satu ini. Yang merah ngikut nih. Kita ngikut klik yang kuning, yang merah ngikut karena udah apa? Udah dalam satu grup. Tuh. Terus kalau ungroup ya tadi misal dari desain kalau ungroup itu syaratnya desain dasarnya itu emang udah dalam bentuk partisi atau terpisah-pisah. Kayak tadi lah ini antara merah dan kuning kan awalnya mereka terpisah. Dan mereka bisa di ungroup atau dipisah. Tuh. Ini nanti fungsinya kalau kalian ngambil tadi ya kayak tadi. Ngambil desain dari website yang Factesi tadi. Nah, ini. Ini dalam satu grup nih. Tapi dasarnya mereka tuh dalam bentuk partisi atau terpisah-pisah. Jadi kita bisa pisahin satu-satu pakai ungroup. Karena kita misal mau ngambil sendoknya aja nih, kita ungroup dulu. Nih, ungroup objek. Di sini kita baru bisa ngambil sendoknya. Nah, gitu ya. Tuh, mungkin ada pertanyaan lain. Aku mau nikah. Ya. Ada nggak kira-kira? Aku mau menambahkan. Ya, silakan. Aku mau nikah. Ya. Ada nggak kira-kira? Aku mau menambahkan. Ya, silakan. Oke, jadi ketika kalian download Factesi, lalu kan bentuknya zip. Nah, di zip ini di dalamnya ada PDF, ada Corel, dan ada gambar. Nah, ketika kalian ngeklik PDF ini, udah belum? Udah. Nah, ketika kalian membuka PDF-nya tadi, di sini tuh ada ketentuan. Jika kalian mendownload free license di Factesi ini, remember to always, ingat selalu untuk menuliskan author atau bisa dengan menambahkan factesi.com pada desain kalian. Jadi itu wajib, nanti di aplikasi kalian ada tulisan factesi.com. Seperti itu. Udah. Hehe. Beza, aku mau nanya. Nanya apa? Tadi kan boleh cantumin author atau factesi.com-nya aja. Berarti misalkan kita downloadnya yang free semua, terus kita cukup cantumin satu factesi.com itu aja nggak apa-apa? Atau harus tetap secara detail gitu? Oke. Aku tunjukin share screen sebentar.
kayak gini. Ada www.factezi.com. Berarti nanti misalkan kita ambilnya dari Factezi sama FreePick gitu, berarti nanti ditulis gitu ya Mbak, beberapa asetnya itu dari Factezi sama si FreePick gitu. Iya. Nggak perlu nyantumin link per satu itemnya kan? Enggak. Kasih Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau menambahkan sedikit Mbak Anis. Oke, silakan. Menambahkan sedikit tadi dari pertanyaan Mbak Lintang terkait pencantuman link. Nah, mungkin sebenarnya aturan pencantuman link itu lebih bagus kalau kita cantumin semua. Tapi kan kita nggak mungkin dalam aplikasi itu mencantumkan puluhan atau banyak banget link. Nah, jadi seperti yang disampaikan Mbak Iza tadi, lebih baik kalau dicantumin langsung aja www.factezi. Terus nanti kan dari pengguna itu bisa lebih explore kalau misal mau mencari aset-aset gitu di Factezi. Nah, terus tadi yang disampaikan Mas Faza itu kan kalau di FreePick itu kan terbatas, satu hari cuma 3 kali download. Nah, setelah saya coba, itu biasanya kalau udah 3 kali kalian download itu bakal muncul pemberitahuan untuk sign-in atau login gitu. Nah, itu kalian bisa login menggunakan Google, pakai yang sudah tercantum di Google itu, ternyata bisa lebih dari 3. Jadi bebas juga, tapi dengan syarat harus dulu seperti itu. Bagaimana Mas Setio? Kalau udah itu bisa downloadnya maksimal 10. Kalau misal mau download lagi nanti bisa ganti akun Google, bisa download 10 lagi. Oke, terima kasih Mas. Monggo buat yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau misal tidak ada pertanyaan lain, tidak ada hal yang mau didiskusikan lagi, kita cukupkan saja ya perkuliahan kali ini, sore ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oh ya, Mas Nopal, tadi yang membuka mungkin bisa ditutup sama Mas Nopal berarti ya. Silahkan Mas Nopal. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin karena belum memulai proyeknya ya, jadi belum ada kebingungan. Nanti kalau ada kebingungan lagi, silakan, ada 4 asisten praktikum, silakan kalian bisa tanya-tanya. Kalau untuk hari pertemuan kali ini tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.